Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya salah satu dosen Universitas di Pamekasan yang berhome base di Prodi Teknik Informatika. Perkenankan saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Internet of Things. Nah, dalam mata kuliah ini, berdasarkan RPS yang ada, bahwa ada 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan ditempuh, yang akan dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Internet of Things. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan protokol komunikasi dalam Internet of Things. Dan yang terakhir, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contoh aplikasi Internet of Things. Dari 3 CPMK ini akan muncul beberapa sub CPMK yang mewakili setiap pertemuan yang ada. Nah, izinkan saya untuk memperlihatkan salah satu video pembelajaran yang saya lakukan dalam aplikasi Google Meet secara daring melalui mata kuliah Internet of Things di pertemuan yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Internet of Things ya. Kita sudah bahas sedikit tentang pendahuluan terkait dengan mata kuliah ini Internet of Things. Dan hari ini kita coba bahas konsepnya ya. Seperti apa Internet of Things itu dan sebenarnya urgensinya itu apa ya. Nah, mari coba saya share screen ya. Saya coba share layarnya. Oke. Apakah layarnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan ya. Jadi nanti kalau misalkan suara saya terputus atau layarnya nge-freeze ya, tidak bergerak, nanti langsung interupsi saja. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan konsep Internet of Things, nah kita mau lihat dulu CPMK-nya ya, atau capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, sesuai dengan RPS dari mata kuliah ini yang dibuat oleh Pak Haji Irsal, bahwa CPMK dari mata kuliah ini adalah CPMK yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep Internet of Things ya. Nah, dari CPMK ini ada beberapa sub CPMK yang akan diajarkan di setiap pertemuannya. Nah, hari ini kita berada di pertemuan kedua, maka dari itu saya akan membahas terkait dengan sub CPMK kedua ya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua atau pertemuan kedua ya. Nah, sub CPMK-nya itu adalah mampu menjelaskan komponen IoT ya. Oke. Jadi konsep Internet of Things sama seperti yang kalian lihat di layar ini ya, bahwa terdiri dari 3 komponen ya. Jadi untuk membentuk sebuah konsep IoT itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, kira-kira menurut kalian ya, dari ketiga atau dari gambar ini ya, ada sensor, kemudian ada device. Device ini adalah microcontroller ya. Kemudian di sini ada internet dan ada PC. Kira-kira menurut kalian, silakan berpendapat ya, jangan takut salah. Menurut kalian yang mana input di gambar ini? Yang mana PC, input? Pak. PC, Apa? Pak. PC. PC. Oke. Ya. Kemudian yang lain lagi? Ada yang berpendapat selain PC?
Pendapat yang lain? Yang mana input? Atau dari 8 mahasiswa ini semua sepakat bahwa PC itu adalah input? Sensor, Pak. Sensor. Oke, pendapat yang ketiga, terakhir. Jadi tadi ada mahasiswa yang berpendapat bahwa PC itu inputan. Kemudian yang kedua itu sensor itu adalah inputan. Kemudian yang ketiga, siapa tahu ada pendapat lain? Apa? Inputan. Sensor, Pak. Sensor. Oke, sama ya dengan pendapat yang kedua. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat secara fungsionalitas ya, PC itu bisa jadi inputan. Bisa sekali. Tetapi kalau kita lihat dari konsep Internet of Things, sebenarnya yang lebih mendominasi untuk menjadi komponen inputan itu adalah sensor ya. Sensor. Sama seperti tubuh kita ya. Kita punya sensor ya. Kita punya sensor yaitu panca indera. Nah, panca indera itu salah satunya seperti mata ya. Kemudian apalagi? Telinga ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mendeteksi lingkungan sekitar itu bisa kita sebut dengan sensor. Nah, itu inputan ya. Itu inputan karena kita mendeteksi segala sesuatu dan sensor itu membacanya. Contoh kayak mata. Mata itu sebenarnya optik ya, cahaya. Dia menangkap cahaya. Ya. Kita bisa melihat karena memang ada cahaya. Ya, itu inputan masuk ke mata ya. Jadi lebih tepatnya sensor di sini itu adalah inputan ya. Oke, yang kedua, proses. Kira-kira dari gambar ini proses itu yang mana? Sensor kan sudah dieliminasi ya karena kita tahu sensor itu inputan. Sekarang pemrosesan atau proses. Yang mana yang disebut dengan proses? Device kah, internet atau PC? Device ini microcontroller ya maksudnya. Ada yang mau berpendapat? Silakan open mic-nya. PC, Pak. PC. PC, Pak. Oke, pendapat yang kedua? Ada yang berbeda dengan PC? Device, Pak. Device. Device, Pak. Device, Pak. Oke. Pendapat terakhir? Ada? Tidak ada ya. Berarti antara PC dan device ya. Nah, secara fungsionalitas juga PC itu bisa melakukan pemrosesan. Betul ya? Karena kan dia serba bisa ya, serba bisa. Tetapi kalau kita melihat dari konsep IoT, yang menjadi pemrosesan utama itu adalah ini, device. Ya, microcontroller. Nah, kenapa ini menjadi pemrosesan utama? Karena inputannya ada di sini, ya. Jadi ketika sensor itu mendeteksi sesuatu, ya, sensor itu mendeteksi sesuatu, maka informasi sensor itu akan diteruskan ke otak, ya, microcontrollernya atau otak pengendalinya, ya. Itu akan diteruskan ke otak. Sama seperti kalau tubuh manusia, kita melihat sesuatu, ya, informasi. Nah, informasi itu yang kita lihat itu pasti akan diteruskan ke otak kita, ya, dari mata lari ke otak, dari pendengaran lari ke otak dulu, ya. Jadi kalau di tubuh manusia itu pemrosesannya itu adalah otaknya, ya. Nah, dari konsep IoT ini tempat pemrosesannya itu adalah microcontroller yang gambar ini, ya, yang device ini. Nah, dalam pemrosesan ini, karena ini adalah sebuah konsep Internet of Things, ada internetnya, ya, maka dari itu device ini, ya, itu atau pemrosesan ini, ya, harus terkoneksi dengan yang namanya internet, ya. Kalau dia tidak terkoneksi dengan yang namanya internet, maka dia bukan IoT, ya. Intinya seperti itu. Kalau kita lihat segala sesuatu alat yang otomatisasi tetapi tidak ada unsur internetnya, itu bukan IoT, ya. Bukan IoT. Tapi dia hanya alat otomatis biasa saja. Tapi kalau otaknya itu terkoneksi dengan internet, maka kita bisa sebut device itu atau alat itu adalah sebuah alat yang menerapkan konsep Internet of Things, ya. Nah, kemudian di sini outputnya sudah tentu PC, ya.
PC. Ini PC bisa jadi output. Mengapa saya katakan PC ini bisa jadi output? Karena semua, misalkan penerapannya dari gambar ini, saya mendeteksi sebuah lingkungan ya, misalkan saya mendeteksi sebuah suhu di lingkungan, suhu itu dideteksi oleh sensor, sensor meneruskan ke otak, ya. Otak ini sudah terkoneksi ke internet sehingga siapapun yang mau mengakses data ini itu bisa. Contoh di sini PC ingin melihat data-data dari sensor ini, maka sensor ini, mikro ini akan mengeluarkan data-data sensor yang sudah dibaca tentunya ya oleh sensor. Dia akan mengeluarkan datanya ke internet dan meneruskan ke PC. PC di sini bisa diganti dengan smartphone ya, atau apapun itu yang bersifat online ya. Nah, kita bisa ganti dan kita bisa melihat data-datanya. Oh, sekarang suhunya 30 derajat. Oh, sekarang suhunya 25 derajat ya, tanpa harus pergi ke alat ini. Karena alat ini sudah terkoneksi internet. Selama kita masih terhubung ke internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi di daerah alat ini atau daerah device ini ya. Karena intinya ini internet. Ya. Nah, ini bisa jadi output. Tapi ada output yang pada umumnya digunakan ya. Pada umumnya digunakan itu adalah di dalam sistem otomatisasi. Biasa output itu dalam sistem pengontrolan ya. Itu ada yang namanya aktuator ya atau penggerak ya. Jadi misalkan begini. Sensor, misalkan sensor suhu itu mendeteksi suhu ya. Kemudian mengirim ke otaknya. Kemudian otak ini akan memerintahkan sebuah relay. Relay ini adalah outputnya ya, aktuator, sebuah device lagi. Dan relay ini akan mengaktifkan sebuah kipas angin. Nah, itu disebut dengan output ya. Output. Itu bisa juga ya, itu bisa disebut dengan output. Nah, kalau di gambar sini tidak ada kelihatan gambar outputnya ya. Output secara aktuator. Tapi dalam penampilan data itu juga bisa kita katakan output ya. Nah, bisa saja seperti itu ya. Kita tambahkan di sini kipas angin atau pompa air misalkan ya. Itu adalah aktuator ya, penggerak. Jadi pada saat sensor yang mendeteksi kita mau otak ini mau mematikan atau mau menyalakan output apa ya. Misalkan kipas angin kah atau pompa air atau keran air yang mau ditutup ya, dan lain-lain ya. Nah, inilah konsep Internet of Things ya. Ada input, ada pemrosesannya, dan ada output. Tentunya karena ini IoT, berarti prosesnya ini ada plus internet ya. Pemrosesannya itu tidak manual, tidak lokal ya, tetapi pemrosesannya di dalam device ini, namun data-datanya itu sudah terhubung ke internet ya. Oke. Nah, mari kita bahas coba terkait dengan input ya. Jadi kalau kita bahas tentang input itu sebenarnya kita membahas terkait dengan sensor ya, terkait dengan sensor. Jadi ada banyak sensor-sensor yang bertebaran di internet ya. Sisa kalian tulis saja sensornya itu mau mendeteksi apa ya. Ada suhu, ada jarak ultrasonik ya. Ada load cell, beban, ada mendeteksi cahaya, ada yang mendeteksi suara, dan lain ya. Ini semua sensor-sensor sudah ada di marketplace. Kita ambil satu contoh ya. Sensor yang tidak ada di sini mungkin. Saya mau langsung buka di Tokopedia ya. Misalnya sensor gas. Ini ya. Saya coba klik ini sensor gas. Jadi tergantung ide kita mau mendeteksi apa. Ya, kalau di sini saya mau mendeteksi kemungkinan ada kebocoran gas di dapur saya. Berarti saya sisa ketik di Tokopedia sensor gas. Maka akan diberikan sensor gas dengan tipe MQ2 yang bisa mendeteksi gas LPG. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau
mencoba untuk mendeteksi apakah ada kebocoran gas di dapur kita, ya kita bisa gunakan sensor ini. Harganya lumayan murah ya, 14.000. Ya, ini sudah bisa kita gunakan tentunya dengan bantuan otak karena ini hanya sekedar sensor saja ya. Dia butuh otak untuk mengolah informasi itu. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi hampir mungkin 80 sampai 90% sensor-sensor lingkungan itu sudah ada ya. Kita tahu ya bahwa eh, ada 4 elemen ya. Yang pertama ada air, udara, api, dan tanah. Nah, rata-rata 4 elemen ini itu hampir ya, semua ada sensornya. Ya, misalkan kita ambil contoh elemen air ya. Kita ambil contoh elemen air. Nah, air ini kita mau deteksi apanya? Misalkan saya mau deteksi suhu airnya. Ya sudah, kalian tulis saja di Tokopedia atau marketplace yang lainnya sensor suhu air ya. Itu pasti ada. Kemudian kalau kita ingin mendeteksi masih air, saya mau deteksi keasamannya atau pH-nya air ini, apakah normal atau asam atau basa ya. Ya sudah, ketik saja di Tokopedia sensor pH untuk air ya. Itu pasti akan muncul. Apalagi kadar garamnya ya. Itu bisa. Kekeruhannya ya. Ini baru air ya. Itu ada semua sensornya ya. Kemudian kita mungkin ke udara misalkan. Saya mau tahu di udara ini tingkat polusinya atau tingkat debunya itu bagaimana. Ya, atau suhu udara ini bagaimana, atau apakah udara ini lembab atau kering. Nah, itu ada semua sensornya. Misalkan sensor kelembaban udara. Kita ketik saja di Tokopedia sensor kelembaban udara. Ya. Jadi semua ada sensornya, sisa idenya saja kita mau buat apa sebenarnya. Dan rata-rata harga-harga sensor itu murah ya. Murah. Nah, ini salah satu contohnya ya, sensor MQ2. Kalian bisa langsung beli ya. Kalau misalnya kalian tertarik ingin membuat ide yang saya katakan tadi. Nah, itu sensor ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemrosesan ya. Jadi pemrosesan plus cloud ya, plus internet di sini maksudnya. Bahwa sebenarnya ada banyak otak microcontroller yang dijual di pasaran ya. Ini hanya 2 saja yang saya tampilkan karena ini yang cukup populer ya. Tapi kalau kalian cari yang lain juga banyak sekali ya. Jadi yang pertama ada Arduino. Kemudian ada yang ini Arduino ya. Kemudian ada yang kedua yang namanya Wemos. Nah, yang recommended itu adalah ini. Wemos ya. Ini karena Arduino ini kalau kita ingin mengkoneksikan ke internet, kita butuh lagi tambahan device, yaitu device Wi-Fi ya, supaya Arduino ini bisa terkoneksi ke internet. Namun kalau Wemos itu ini sudah ada antenanya ya. Di dalamnya itu tidak hanya microcontroller, tetapi di dalamnya juga sudah ada modul Wi-Fi. Sehingga kita sisa hotspot saja smartphone-nya, maka Wemos ini pasti akan terkoneksi internet ya. Nah, inilah yang menjadi rekomendasi saya nantinya ketika kita mengerjakan tugas besar untuk digunakan ya. Jadi rekomendasi saya itu adalah Wemos. Walaupun masih banyak lagi ya, tapi ini yang paling bagus lah untuk mahasiswa ya. Nah, kita coba lihat di Tokopedia kira-kira harganya berapa. Kita ketik coba Arduino dulu ya. Kita ketik Arduino. Nah, kalau kita lihat harganya di sini, harganya itu 53.000 ya. 53.000. Ada yang jual 120.000 ya. Ada yang jual 48.000 ya. Tapi sekali lagi ingat bahwa Arduino ini itu belum ada modul Wi-Fi-nya ya. Belum ada modul Wi-Fi-nya. Dan kalau kita buka Wemos ya. Nah, kita cari Wemos ya. Nah, perhatikan baik. Itu harganya dia lebih murah malah. Hanya 27.500 ya. 27.500 dan dia sudah ada modul Wi-Fi-nya. Makanya saya katakan tadi ini recommended ya.
ketika nanti kita kerja tugas besar, ini lebih baik kita gunakan ya. Sekitar harganya di bawah 30.000 ya. Nah ini device-nya ya, cukup kecil juga dimensinya dan sangat powerful ya, karena dia sudah ada modul WiFi ya. Nah, oke. Kalau kita melihat lagi juga board-board microcontroller yang lainnya, itu sebenarnya banyak ya. Ada ESP32 ya. Itu lumayan harganya juga 64.000 ya. Kalau ini sih ada WiFi-nya, ada juga Bluetooth-nya ya. Biasanya produk-produk dari ESP itu murah-murah ya dibanding dengan yang Arduino. Nah, masih banyak sebenarnya, tapi kita fokus di dua ini saja ya. Dua ini saja. Nah, saya rekomendasikan yang ini, si mungil ini ya, namanya Wemos. Biasanya kalau komunitas networking yang tanda kutip yang suka jahil ya, biasanya alat ini digunakan untuk apa namanya menduplikat jaringan. Ya, ini saya tidak rekomendasikan untuk digunakan itu karena memang pada dasarnya ini digunakan untuk pembelajaran Internet of Things. Tapi kebanyakan praktisi jaringan yang jahil, dia menggunakan sebagai duplikasi WiFi ya, menggunakan ini sebagai di outer ya, dan lain-lain sehingga dia bisa membobol beberapa orang yang masuk di dalam WiFi itu. Padahal sebenarnya WiFi itu adalah clone ya. Biasa mereka gunakan ini, Wemos ya. Oke, itu pemrosesan plus cloud ya. Jadi kita wajib harus ada otaknya. Ya, ini otaknya. Tadi ini adalah sensornya. Sensor ini nanti kita akan pilih salah satu sensor yang mana harus kita gunakan dan studi kasusnya atau masalahnya itu apa. Kemudian nanti kita colok di sini, ya. Nah, ada yang disebut dengan output ya. Komponen ketiga ada yang disebut dengan output. Tadi output itu bisa berupa sebuah tampilan ya, jadi PC atau smartphone atau sebuah aplikasi itu bisa menjadi output di dalam konsep Internet of Things. Namun kalau kita melihat dari sisi pengendaliannya, bahwa output yang dimaksud itu adalah sebenarnya pada umumnya itu adalah output yang apa namanya, yang bersifat penggerak ya, atau biasa kita sebut dengan aktuator. Contohnya motor servo ya, ini bergerak ya. Kalau bahasa sederhananya sih biasa orang bilang dinamo ya. Ada motor DC, ada motor AC. Motor AC itu biasa pompa air ya. Ada linear aktuator. Ini biasanya hidrolik ya. Hidrolik. Kemudian ada relay ya, ada relay. Dan lain-lain. Itu macam-macam ya. Intinya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita ingin membuat sebuah konsep IoT yang lengkap ya, misalkan ada lampu yang ingin kita kendalikan ya, itu lampu sebagai output ya. Jadi ada sensor, ada microcontroller ya, dan ada lampu. Berarti nanti smartphone itu sebagai bisa dikatakan sebagai inputan juga ya, karena kita menekan satu tombol di aplikasi di smartphone dan lampunya langsung menyala ya. Nah, jadi lampu di sini sebagai output ya, dan smartphone di situ sebagai inputan karena dia yang mengontrol atau mengendalikan ya. Output itu banyak macamnya ya, banyak macamnya. Tergantung lagi studi kasus yang ingin kita selesaikan atau problem yang kita hadapi, apakah bisa diselesaikan dengan seperti ini atau tidak ya. Kalau motor servo itu biasanya dia digunakan untuk men-trigger atau memicu sebuah pengendali kunci pintu ya, agar supaya grendelnya atau kunci pintunya itu bergerak maju dan mundur. Kalau linear aktuator ini biasa digunakan di pembuka bagasi otomatis ya. Jadi kalau kita lihat mobil-mobil saat sekarang ini, dia punya ada hidrolik elektrik ya. Kita juga bisa gunakan linear aktuator ini. Jadi dia ini kalau diinputkan tegangan dia akan naik ya, memanjang dengan kekuatan tinggi ya, dengan kekuatan tinggi. Tetapi dia lambat ya.
speednya itu lambat. Nah, biasa digunakan juga untuk membuka bagasi secara online ya. Membuka bagasi juga secara ada mobil pernah saya lihat kita sisa memasukkan kaki di bawah mobil maka bagasinya akan terbuka. Nah, itu kan konsep pengendalian ya. Kalau dia sudah terkoneksi ke internet, berarti itu sudah konsep IoT atau Internet of Things. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Silakan bertanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ya, bisa. Ya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa, kita lanjut di slide terakhir ya. Nah, kesimpulannya, sebenarnya IoT itu mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia fisik. Sekali lagi, konsep IoT itu bagaimana benda-benda yang offline itu kita online kan. Istilah kasarnya kita beri dia hidup ya. Hidup dalam artian konsep teknologi, bukan konsep ruh ya. Nah, kemudian sebenarnya IoT juga itu punya potensi besar ya untuk inovasi dan peningkatan kualitas hidup. Contohnya tadi ada kelas tadi pagi yang bertanya terkait dengan apa kira-kira manfaatnya IoT di bidang peternakan ya. Saya ambil contoh mungkin di ayam petelur ya. Itu sebenarnya bisa membantu pekerja ya dalam menyortir mana telur besar dan mana telur yang kecil ya. Kan tentunya di pasaran itu telur yang agak besar itu pasti harganya jauh lebih mahal dibanding dengan telur yang lebih kecil. Nah, proses penyortiran biasa dilakukan oleh petugas peternakan ya di sana dengan cara melihat secara langsung ya, oh ini besar ini kecil. Namun kalau misalkan kita menerapkan sistem Internet of Things ya atau sistem kontrol sederhana, maka kita bisa mengetahui, kita pasang saja sensor berat ya. Ketika telur itu melewati suatu penampang, kita pasang di situ sensor load cell namanya, sensor berat, maka dia bisa mengetahui berat telur ini berapa. Nanti kita setting saja di programnya bahwa kalau dia beratnya lebih besar dari sekian gram, maka dia digolongkan berat ya. Kalau dia beratnya di bawah sekian gram, maka dia masuk kategori kecil ya. Jadi si petugasnya itu hanya mengambil telur yang sudah disortir oleh mesin ya, dan itu bisa meningkatkan efisiensi ya tentunya dan bisa lebih cepat. Nah, itu salah satu penerapan IoT dan tentunya data-data telur itu bisa kita olah dan analisa ya. Kita lihat perkembangannya. Oh, ternyata dalam sebulan ini rata-rata berat telur itu mungkin sekian gram. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin meningkatkan kualitas telurnya? Nah, kalau kita mendapatkan data-data itu di konsep IoT, pasti kita bisa akan menganalisanya lagi jauh lebih baik lagi. Tentunya kalau kita ingin menganalisa data-data yang banyak dari IoT ya, misalnya tadi adalah data-data berat telur, maka kita butuh lagi satu disiplin ilmu yang disebut dengan machine learning untuk mempelajari data-data yang telah dikumpulkan oleh IoT dengan menggunakan metode-metode machine learning ya. Nah, oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Dan saya harap semua sudah paham terkait dengan konsep Internet of Things ya. Dan kita tahu manfaatnya sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya. Sebenarnya sisa kita peka saja melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan apakah bisa diselesaikan dengan konsep IoT. Baik, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.